Salam damai sejahtera, Jemaat GKT dimanapun berada. Saya Pendeta Eliatman dan seluruh Jemaat GKT 3 PPI Araya Malang mengucapkan selamat beribadah. Kiranya dalam situasi apapun, kita terus setia dan bersungguh hati menjalankan akan ibadah-ibadah rutin kita. Dan selama masa pandemik ini, kita Jemaat GKT jadilah teladan di dalam menjalankan akan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker bila bepergian atau berada di tempat-tempat keramaian, rajin membersihkan tangan, dan bijak di dalam menjaga jarak. Menerima Dia, menyerupai Dia, memberitakan Dia, salam MDS. Selamat beribadah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bersyukur pada minggu ini Tuhan berikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Sekarang saya akan melakukan tentang kesehatan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah.
Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Pujilah Allah Tuhan semesta alam, karena besar perbuatan tangannya. Tinggikan Dia, muliakan Allah dengan puji-pujian. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, yang menyegarkan hati manusia. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Allah kita tidak hanya menyatakan perbuatannya yang besar melalui alam semesta, tetapi Allah juga menyatakan kasih-Nya yang besar melalui anaknya Yesus Kristus yang rela mati disalib di Golgota hingga manusia terhapus dosanya. Sebab
Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan segala dosa-dosa. Selidikilah hati kami, ya Allah, dan lihatlah pikiran-pikiran kami. Bapa yang penuh kasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kami. Dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami kurang mengasihi sesama kami, kurang bersyukur, lebih mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Kasihanilah kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan. Perbaharui hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Kolose 1:13 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita menyatakan komitmen kita untuk mau melakukan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk. Siapapun kita, bagaimana keadaan kita saat ini, entah kita sehat atau sakit, atau kita senang, susah, setiap kita memerlukan Tuhan. Padamu Tuhanku, hamba perlu. Padamu Tuhanku, hamba
Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat kudus Allah, dulu, sekarang, dan yang akan datang, kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sebagai satu tubuh Kristus, kita naikkan syafaat kita perihal gerejanya GKT 3 PPI Araya Malang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas gerejamu yang ada di sini, dan kami jemaat GKT dimanapun berada mau berdoa. Kiranya gerejamu di tempat ini akan terus berkarya dan menjalankan segala apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan. Karena itu, tolonglah kami untuk terus setia, dan mampukanlah kami untuk bersatu serta rela berkorban, bersukacita bagi pekerjaan Tuhan. Kami terus serahkan pula untuk segala rencana membangun akan sebuah gedung gereja. Kiranya oleh waktu dan kehendak Tuhan, semua ini akan dapat diwujudkan. Kami beriman, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian pula, seandainya ada jemaat yang benar-benar terpukul berat oleh karena pandemi COVID-19 ini, berilah pertolongan-Mu, tambahkan hikmat dan kekuatan yang datang dari-Mu. Dan akhirnya kami memberanikan diri untuk kesekian kalinya bermohon padamu, hentikanlah pandemi COVID-19 ini dengan segera. Janganlah berlama-lama lagi, ya Tuhan kami. Demikianlah syafaat kami, kiranya Engkau berkenan menjawab kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Shalom, jemaat GKT dimanapun Anda berada. Sungguh bersukacita kita boleh bertemu kembali meskipun dalam suasana kebaktian online. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dan kita tetap semangat memuji, memuliakan Tuhan. Sebelum kita lebih jauh di dalam ibadah kita dan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya setiap kali firman Tuhan disampaikan, Roh-Mu yang kudus berbicara dalam hati kami, menolong kami, meneguhkan kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Termasuk saat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, saudara, saya ambil dari kitab Ayub. Sebenarnya kita harus membaca Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Tapi karena saya yakin kita sudah tidak asing dengan ayat-ayat ini, saya akan membacakan beberapa bagian yang penting. Yang pertama kita akan melihat Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 20 sampai ayat 22, pasal yang pertama. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kemudian pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya,
Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih bergulat dengan pandemi corona. Mungkin pertanyaan ini sudah sangat sering kita katakan, tanyakan. Apa sih sebenarnya yang Tuhan cari dengan pandemi corona ini? Mengapa ini tidak cepat berlalu? Apa sebenarnya yang Tuhan cari? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada banyak jawaban. Tapi satu yang ingin saya utarakan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tuhan sedang mencari seorang penyembah sejati. Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Seperti Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24 katakan. Kenapa saya katakan seperti itu, saudaraku? Inilah saatnya kita kembali mereview ulang apa yang sedang kita lakukan. Termasuk ibadah-ibadah yang dulu kita lakukan ketika kita bertemu. Tidak jarang, saudaraku, kita temukan jemaat atau mungkin kita sendiri pernah terjebak dalam situasi demikian. Secara fisik kita beribadah, tetapi hati kita tidak ada dalam ibadah itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca latar belakang, suasana yang terjadi dalam ayat yang pasal yang pertama dan ayat Ayub pasal yang kedua, saudara disebutkan di sana, setan hadir di hadapan Tuhan. Tentunya saudara yang belajar teologi banyak memiliki pertanyaan tentang hal ini, saudara. Tapi kita tidak berbincangkan hal itu hari ini. Tetapi teks menyebutkan setan ada di sana, saudara. Tetapi ketika saya mencoba meneliti narasi itu bergulir, saudara, saya temukan bahwa setan cuma memiliki strategi ambil lalu pergi. Itu seperti gambaran seorang anak kecil ketika dia mendapatkan apa yang dia mau, misalnya coklat kesayangannya dia, kesukaannya dia, ambil, setelah itu pergi. Saudara, tadi ayatnya kita sebagian sudah bacakan, ayat pasal yang pertama ayat 9 sampai 12. Kemudian diulangin lagi di pasal 2 ayat 4 sampai 7, saudara. Kira-kira mirip. Strategi iblis itu adalah dia ada di sana mengadakan negosiasi dengan Tuhan. Kemudian akhirnya sepakat, sudah dapat apa yang dia minta. Kemudian dia pergi. Ada satu yang tidak ada di sana, kalau saya simpulkan, no fellowship. Tidak ada persekutuan di sana. Dia hadir, tetapi tidak ada persekutuan di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting, yang perlu kita tanyakan. Seorang penyembah yang sejati, penyembah Allah yang sejati, adalah seorang yang bukan sekedar hadir di sana, tetapi dia merindukan persekutuan dengan Tuhan. Atau bahasa yang kita kenal, intimacy with God. Intim dengan Tuhan. Saudara boleh percaya atau tidak, saudaraku. Itulah salah satu negosiasi dari si iblis terhadap Ayub.
Ayat yang ke-9 katakan apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Apakah tidak ada kompensasi yang diterima Ayub? Sehingga dia takut akan Tuhan. Ya, itu muncul ayat 1 ayat 9, pasal 1 ayat 9. Muncul juga saudaraku di pasal 2 ayat yang ketiga, kira-kira kata-katanya mirip. No compensation, tidak ada kompensasi, tidak dapat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah pertanyaan besar yang harus kita tanyakan hari-hari ini. Apakah kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, karena kita mendapatkan sesuatu. Saya katakan, jujur katakan, saudara. Setiap kita, bahkan saya sendiri, kenapa kita percaya Tuhan? Saya yakin dan percaya karena ada sesuatu yang kita alami, artinya sesuatu yang kita dapatkan. Tetapi seiring dengan berlalunya waktu, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita juga dapat apa-apa. Tetapi kita tetap percaya. Itu persis saudaraku dengan pasangan suami istri, saudaraku. Saudara jangan menikah dengan orang yang saudara sama sekali gak suka. Kalau ditanyain kenapa saudara nikah dengan dia? Gak tahu, pokok nikah aja. Salah juga, saudara. Pasti ada sesuatu. Ya, berarti saudara mendapatkan sesuatu. Tetapi seiring dengan berlalunya waktu, dan mungkin banyak, kalau saudara mau melanjutkan ikatan pernikahan, dan ikatan pernikahan itu bisa langgeng, saudara harus berani berkata, meskipun aku tidak dapat apa-apa, frasa saya tidak mendapat apa-apa, itu saudara bukan sekedar bicara fisik loh saudara. Tidak dapat apa-apa, saya mau tetap mengasihi dia, saya mau tetap mencintai dia. Saudara, frasa itulah yang muncul di dalam Ayub ini, saudaraku. Sehingga dia berani berkata setelah semua yang dia alami, saudaraku, habis hartanya bahkan anaknya. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. No compensation. Leonard Ravenhill pernah mengatakan kata-kata yang seperti ini, saudaraku, menarik, saudaraku. Seorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan tidak pernah akan diintimidasi oleh manusia. Bagi saya bukan sekedar manusia, orang di sekitarnya, situasi di sekitarnya, masalah apapun. Ketika seseorang itu memiliki keintiman dengan Tuhan, ada sesuatu yang dia pegang dan dia tidak bisa diintimidasi, tidak bisa digoyang-goyangkan lagi oleh apapun juga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya punya pengalaman sedikit. Saya bersyukur hari ini kedua orang tua saya sudah percaya pada Tuhan beberapa waktu yang lalu. Tapi saya ingat, saudaraku, sudah dibaptis maksudnya. Sebelum itu terjadi beberapa bulan sebelumnya, papa saya pernah katakan kata-kata ini kepada saya. Nama kecil saya W, saudara. Dia ngomong seperti ini, saudara. W, kalau papa mama percaya Tuhan, apakah kamu jamin mamamu sembuh? Mama saya kena stroke, saudara. Saudara, itu pertanyaan yang berat, saudara. Tetapi pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan, termasuk apa yang pernah saya alami sendiri, saudara. Saya dengan tegas dan berani berkata, aku tidak bisa jamin, Pak. Tapi yang aku tahu, ketika kita mengikut Tuhan, mungkin kita tidak peroleh apa-apa. Tapi Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Saya ceritakan kasus saya pernah patah. Ya kalau mau sembuh, patah kaki maksudnya. Tapi tidak sempurna.
Mau diomong dapat sesuatu, dapat, tetapi tidak sempurna. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah intisari mengikut Tuhan. Tuhan mencari para penyembah sejati. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan ingin mengubah ujian, masalah, pencobaan, tes menjadi your testimony. Ujianmu akan Tuhan ubah menjadi satu kesaksian hidup bagi banyak orang. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menggunakan dunia ini. Tuhan menggunakan medan dunia ini. Kalau saya boleh katakan, itu adalah medan peperangan rohani. Di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berlatih. Karena apa? Latihan itu membuat seseorang akan menjadi sempurna. Tidak seorang pun dalam bidang apapun di dunia ini, saudaraku, yang ahli dalam sesuatu, saudaraku, jikalau dia tidak pernah melatih dirinya. Saya ingin memberikan 2 contoh tentang hal ini, saudaraku. Yang pertama, ini terjadi di Inggris, saudaraku. Ada sedikit kira-kira pertentangan antara National England dengan The National Ship Association. National England ini, saudaraku, satu kali itu melepaskan sekitar 60 elang laut di sebuah pulau. Berarti tujuannya untuk konservasi lingkungan, gitu saudara, orang sayang binatang kira-kira kelompok ini. Kemudian menjadi bertentangan dengan The National Ship Association. Kenapa, saudara? Karena ternyata elang-elang itu akhirnya menyambar, memakan domba-domba milik masyarakat yang ada di pulau itu. Dan disebutkan pemerintah tidak memberikan kompensasi, no compensation. Saudara, saya ceritakan ini kenapa, saudaraku? Ini gambaran kehidupan. Kita ada dalam hidup di dunia ini sama seperti dunia binatang, bahkan dunia manusia lebih daripada itu. Ada banyak kepentingan A, B, C, D, mungkin sampai Z dan seterusnya. Dan sangat tidak tertutup kemungkinan A, B, C dan lain sebagainya itu akan saling bertentangan. Disitulah konflik bisa terjadi. Disitulah masalah bisa terjadi. Disitulah ada seorang yang mungkin bisa merasa terluka dan seterusnya. Masalah pokoknya ada. Artinya apa, saudara? Inilah dunia kita. Kita harus hadapin. Saudara, saya tidak percaya, saudaraku. 2 kelompok yang menyerang Ayub pasal yang pertama, itu adalah orang-orang Sheba dan orang-orang Kasdim. Saya tidak percaya mereka tiba-tiba saat itu mau menyerang Ayub. Saya yakin mereka pasti punya rencana, mungkin ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Ya, orang barbar ya, butuh kambing, domba dan seterusnya. Caranya gimana? Nyerang. Dulu saja, saudaraku, akan ada konflik kepentingan. Masalah itu sudah ada, saudaraku. Dan disitulah, saudaraku, Tuhan meminta kita jangan pernah menghindarkan diri dari masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah. Contoh yang kedua, saudaraku. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang yang sangat brilliant. Story of the brilliant boy. Kisah nyata. Seorang yang sangat pandai. Ketika dia sekolah, nilai sainsnya selalu 100. Akhirnya dia bisa dapat beasiswa di Amerika. Di Amerika dia juga hasilnya baik, saudara. Lulus dengan baik sehingga dapat kerjaan. Bekerja dengan baik. Dia menikah, mendapatkan seorang istri yang cantik. Dia punya rumah cukup besar. 5 kamar. Hidupnya luar biasa, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara?
beberapa waktu yang lalu, seiring dengan terjadinya krisis yang terjadi saat ini, dia ditemukan bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia menembak istri dan anak-anaknya. Ternyata kisahnya sebelum itu adalah dia di PHK, mencoba cari pekerjaan lain, gajinya separuhnya pun tidak dapat, akhirnya terus pokok hidupnya down. Dan akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Saudara, apakah sekarang kita hidup di dunia yang diprogramkan untuk sukses, tetapi tidak pernah melatih atau mentraining kita untuk menghadapi kegagalan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika saya membaca kitab Ayub pasal yang pertama dan kedua, saudaraku, saya tertarik dengan kata-kata kutukilah, mengutuki atau kutukilah yang muncul 4 kali di dalam Ayub pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Tetapi yang menarik, saudaraku, kata mengutuki atau kutukilah, sebenarnya kata yang dipakai adalah memberkati atau berkatilah. Kata yang pertama itu dikenakan oleh Ayub untuk anak-anaknya dalam pasal 1 ayat yang kelima, 1 kali. Kemudian dalam pasal 1 ayat yang ke-10, ayat 2 pasal 2 ayat yang kelima, 2 kali itu disebutkan langsung oleh setan. Dan terakhir pasal 2 ayat yang ke-9 itu disebutkan oleh istri Ayub. Saudara, menarik sekali, saudaraku, jikalau saudara perhatikan konteksnya, saudara, ketika Ayub mendoakan anak-anaknya, dia berharap anak-anaknya tidak mengutuki Tuhan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ketika setan berkata tentang mengutuki, saudaraku, dia mengharapkan Ayub mengatakan kata-kata yang tidak bermutu kepada Tuhan. Ketika istri Ayub menyuruh Ayub mengutuki Tuhan, di situ dia mengatakan, tidak ada gunanya lagi kamu lanjutkan hidup, matilah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi saya kata kutuk yang dengan memakai kata berkat ini, saudaraku, adalah cara penulis atau narator kitab Ayub untuk menyebutkan, saudaraku, sesuatu yang penting dalam kehidupan ini, saudaraku, bahwa bagi orang yang benar, kutuk pun, perhatikan, bisa diubah menjadi berkat. Inilah menurut saya rahasia yang dititipkan oleh narator dengan memakai kata berkat. Bahwa kadang-kadang bahkan ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak pantas, tidak bermutu, tidak berguna. Ketika seseorang melakukan secara positif, justru kutuk itu berubah menjadi berkat. 3 kata ini, 3 pantas, tidak bermutu, tidak berguna. Sebenarnya saya ambil dari kesimpulan narator di pasal 1 ayat 22. Yang berkata demikian, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kata kurang patut itu di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan apa yang dianggap oleh manusia yang lain itu adalah kutuk, sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat. Saudara, saya ingin menceritakan seorang yang lain, seorang yang bernama A.C. Taylor Morton.
Dia dengan terbuka menyaksikan bahwa dia adalah anak dari seorang ibu yang bisu dan tuli. Dia tidak pernah mengenal siapa papanya. Kenapa, saudaraku? Karena dia adalah anak hasil perkosaan. Papanya yang tidak dikenal itu memperkosa ibunya yang bisu dan tuli. Sungguh mengerikan hidup ini. Dia katakan pekerjaan pertama yang dia lakukan adalah memetik kapas. Tapi tahukah saudara, jabatan terakhir dia adalah Menteri Keuangan di era Presiden Amerika Jimmy Carter. Jadi itu sekitar tahun 70-an, 77 sampai 81. Dia berkatakan, kamu pikir ini keberuntungan? Bukan. Kalau keberuntungan, dia usulkan begini. Kamu ambil uang $1 Amerika, kalau saudara punya ya, saudara lihat, di situ ada tanda tangan dia, A.C. Taylor Morton. Kemudian dia katakan begini, kamu katakan sambil kamu lihat uang $1 itu, kalau kamu bisa melakukannya, aku juga bisa. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara. Apakah lebih buruk dari A.C. Taylor Morton atau jauh lebih baik? Tetapi apapun itu, saudaraku, Tuhan sanggup mengubah hal yang paling tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Ketika orang itu setia kepada Tuhan, mengubahnya menjadi berkat. Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan bukan menjadi anak-anak atau orang-orang yang pasrah menghadapi pandemi virus corona. Termasuk, saudaraku, yang saya anggap pasrah adalah orang yang hidupnya sembarangan. Tidak melakukan protokol kesehatan, bahkan memakai alasan-alasan rohani. Tuhan tolong saya, Tuhan pasti jauhkan saya dari semuanya ini, gitu ya. Mungkin sekarang bermunculan istilah-istilah ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin sakti, saudara, dari alam gaib, Superman yang tidak akan ketularan. Bukan itu maksud saya. Tapi yang saya maksudkan adalah orang-orang Kristen biasa seperti saya dan saudara. Tetapi adalah orang-orang yang cukup tangguh di dalam hatinya. Tidak mampu diintimidasi oleh apapun juga, termasuk oleh corona. Sebaliknya, bersama dengan Tuhan, berkumpul bersama Tuhan, berkulat bersama Tuhan. Akhirnya melahirkan apa? Hal-hal yang kreatif. Dan itulah orang yang akan survive. Mahatma Gandhi pernah mengatakan kata-kata yang menarik tentang kreativitas. Dia mengatakan seperti ini. Kalau seseorang disebut kreatif, pertama kali dulu itu adalah orang yang diketawain. Ide apa itu? Dianggap lucu. Dianggap tidak masuk akal. Kemudian apa, saudara? Mereka akan lupakan atau abaikan. Itu enggak masuk akal itu. Tapi tahap berikutnya apa, saudara? Dia akan berperang dengan ide itu. Mencoba berargumen dengan saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Saudara menang. Itulah orang yang kreatif. Tuhan menghendaki orang-orang Kristen di masa pandemi corona ini adalah orang-orang yang kreatif. Bersandar kepada Tuhan. Tetapi juga melahirkan iman yang lahir dari kesungguhan hati pada Tuhan. Dan itu bukan iman yang pasrah. Tapi iman yang kreatif. Berani menghadapi dan menemukan Tuhan. Menolong. Seperti Tuhan sudah menolong Ayub. Butuh 42 pasal. Butuh pasal-pasal yang mungkin bagi saudara yang
membaca itu menjemukan bacaan-bacaan ini. Tetapi akhirnya Ayub menang. Karena dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Karena dia adalah seorang penyembah sejati. Bagaimana dengan saudara? Tuhan sedang mencari penyembah sejati saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di tengah dunia yang selalu berubah dan kemungkinan tidak menuju hal yang lebih baik. Ajarkan kami, Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Ajarlah kami, Tuhan, untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Mencintai Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan berikan. Tetapi mencintai Tuhan. Karena pribadi-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami. Dan kami percaya Tuhan akan menempa hidup kami. Bahkan di saat-saat yang tidak menyenangkan seperti saat ini Tuhan. Untuk menjadi orang-orang pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati firman-Nya. Dengan sukacita kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan diberikan sesuai dengan tata cara gereja masing-masing. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Allah sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Engkau ciptakan di surga dan di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami dengan sukacita membawa persembahan ini
sebagai ucapan syukur kami, sebagai wujud penyembahan kami kepadamu. Berkati dan pakai persembahan ini menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang kekal, anugerah demi anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.